know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town, I'm a top it. This young is so fly like a cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich at the moment. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andres Sihaan. Saya murid dari SMA Negeri 6 Binjai. Terima kasih sebelumnya karena kalian sudah mengklik video ini dan menonton video ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah, yaitu kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Berikut penjelasannya. Dalam materi pembahasan kita, yaitu tentang kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia. Mereka memiliki tujuan dan latar belakang untuk datang ke Indonesia. Latar belakang bangsa Portugis datang ke Indonesia adalah: yang pertama, untuk mendapatkan sumber rempah-rempah berupa lada, pala, cengkeh, dan sejenisnya. Dan mereka bersaing dengan bangsa lain pada abad ke-16. Alasan kedua mereka yaitu bangsa Portugis dan bangsa Eropa berlomba untuk mendapatkan as ilhas do cravo atau pulau cengkeh yang pada saat itu sangat bernilai harganya dan sangat dibutuhkan. Saat itu bangsa Portugis dipimpin oleh Vasco da Gama yang sudah mencapai wilayah Kalkuta dan membuka jalan ke Nusantara. Hal ini tercatat dalam sastra barat di sebuah laporan Yunani kuno sekitar abad ke-17. Pada catatan tersebut menyebutkan bahwa pada rempah-rempah seperti pala, lada, dan cengkeh merupakan komoditi yang sangat berharga dan sangat bernilai harganya. Dengan alasan tersebut, Portugis berusaha untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang ada di Eropa. Setelah Vasco da Gama meninggal karena sakit, maka ia digantikan oleh Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan jalur perdagangan yang dulu dipimpin oleh Vasco da Gama. Saat Portugis datang ke Indonesia, mereka disambut baik oleh penduduk Indonesia karena bangsa Portugis membawa bahan-bahan makanan serta membeli rempah-rempah milik warga lokal. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia memiliki 3 tujuan, yaitu untuk mencari gold atau kekayaan, glory atau kejayaan, dan gospel untuk menyebarkan agama. Semakin lama Portugis mendapatkan tempat di Indonesia, kemudian mereka mendirikan benteng-benteng dan pos-pos penjaga pada tahun 1521. Pendirian benteng tersebut sangat diharapkan oleh Sultan Ternate Abu Lais, dan benteng tersebut dikenal sebagai Benteng Gamalama. Lewat hal ini, Portugis mendapatkan imbalan berupa rempah-rempah seperti pala dan cengkeh yang dibutuhkan setiap tahunnya. Dan sejak tahun 1522 sampai 1570, kerjasama antara Ternate dan Portugis sudah terbentuk. Bangsa Portugis kemudian pindah ke Tidore karena mereka merasakan pemberontakan dari rakyat Maluku, karena mereka menilai bahwa sikap bangsa Portugis sudah tidak sopan dan bertindak semena-mena, yang akhirnya membuat rakyat Maluku tidak senang dan tidak nyaman, sehingga mereka memberontak dan mengusir Portugis dari wilayah tersebut. Pada tahun 1578, Portugis mendirikan benteng di Tidore dan menjadikan Ambon sebagai pusat utama di Maluku. Akibatnya, Ternate yang semakin kecewa saja dengan Portugis karena sebelumnya Ternate dan Tidore mengalami konflik, sehingga kehadiran Portugis membuat Ternate anti terhadap Portugis. Hal ini membuat Ternate emosi dengan bangsa Portugis dan mereka melakukan penyerangan terhadap bangsa Portugis dan membuat bangsa Portugis kewalahan. Pada tahun 1596, Belanda datang ke Indonesia dan mereka disambut baik oleh bangsa Indonesia dan kemudian mendirikan pos-pos dagang yang dapat mengancam monopoli perdagangan bangsa Portugis, dan mereka berusaha melakukan penyerangan terhadap kekuasaan Portugis di Ambon. Benteng Victoria merupakan saksi sejarah ketika kedua bangsa tersebut berebut harta yang paling berharga saat itu, yaitu rempah-rempah. Karena Belanda memberikan serangan yang kuat terhadap Portugis, maka dengan terpaksa Portugis menyerah terhadap Belanda dan mereka dipaksa meninggalkan Maluku pada tahun 1613. Dan kekuasaan diambil alih oleh Belanda. Kesimpulannya yang bisa kita dapat yaitu kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara, khususnya di wilayah Maluku, merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia.
dan berusaha untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah Asia Eropa. Usaha Portugis tersebut berhasil dilakukan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis juga menyebarkan agama Kristen serta melakukan pembangunan yang cukup penting saat itu. Namun, karena perilaku Portugis yang tidak sopan, membuat rakyat Ternate melakukan pemberontakan dan mengusir Portugis dari wilayahnya. Konflik yang terjadi tersebut dimanfaatkan oleh Belanda yang berusaha untuk merebut kekuasaan Portugis di Indonesia, sehingga hal ini membuat Portugis semakin terdesak dan terpaksa harus meninggalkan Maluku sehingga kekuasaannya digantikan oleh Belanda. Sekian penjelasan dari saya, kiranya dapat membantu dan kiranya kita tahu asal-usul kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.